Assalamualaikum teman-teman, mampir lagi di Octagon ID. Video kali ini kita pengen bahas beberapa kabar berita ya tentang combat sports, UFC dan boxing. Ada 5 berita yang pengen gue bahas untuk di hari ini ataupun di video sekarang. Langsung kita cek ya beberapa poin. Hup. Ya. Pertama, Belal is out ya. Kedua, Shafkat versus Kamaru. Ketiga, Ankalaev Pereira. Empat, Islam versus Sarukian. Dan terakhir yang kelima ada beberapa event selanjutnya nanti bakal kita bahas untuk di video kali ini teman-teman ya. Langsung Yang pertama tadi tentang Belal teman-teman ya. Belal is out, dia keluar ataupun gagal untuk tanding untuk besok di UFC 310 ya, karena ada infeksi di jarinya teman-teman ya. Coba ya gue scroll dulu tuh ya, jempolnya cuy, bukan jempol, jari tengahnya jari tengahnya di kayak jempol di kaki kiri berarti tuh ya infeksi teman-teman ya. Selain karena cedera ini, infeksi pun harus butuh penyembuhan juga kan, nggak mungkin training ya, karena pas lagi cedera pun selain sakit ya pastinya ya. Biasanya kalau infeksi gini butuh minum antibiotik teman-teman, jadi bakal ngaruh juga ke performa. Jadi kayaknya nggak mungkin training, nggak mungkin latihan buat fight untuk di 310 yang nggak lama lagi. Dan kayaknya itu ya yang jadi alasan dia buat pull out. Jadi kayaknya ya gimana ya, kalau nggak latihan ya nanti ya beresiko juga buat performa dia. Dan kan champion ya, pasti pengen performa paling full ya, paling siap, paling ready untuk ngelawan kontendernya. Apalagi besok lawannya berat banget ya, lawan Shafkat ya. Jadi kayaknya bakal digantiin dengan fight apa. Shafkat yang harusnya lawan Belal, katanya tadi ya di poin kedua kita ya, Shafkat kabarnya bakal melawan Kamaru tadi ya di poin kedua gue ya. Nih ya, katanya Kamaru bakal step up, udah ready buat atlet. Kamaru pun udah ngekode-kode ya di Instagramnya, di sosmednya ya. Nih ada pelotannya Kamaru ya, lagi latihan ya, katanya I soon come ya, pos. Karena siap dia untuk gantiin Shafkat sih, di Twitter pun sempat ngoceh juga ya si Kamaru ya. Tapi kayaknya sih gimana ya, kalau menurut gue sendiri kalau Kamaru juga udah lagi losing streak kan ya. Coba Kamaru 3 kali losing streak ya, kalau lawan Lyon yang pas dia kalah ke tendangan ya. KO lawan Lyon, terus kalah lagi kemarin yang 5 round lawan Lyon lagi ya. Dan kemarin pun kalah lawan si Chimaev terakhir ya, walaupun mungkin performanya bisa bersaing dengan Chimaev ya. Tapi ya gimana ya, tetap aja kalah ya. Kalah lawan Chimaev, jadi 3 kali win streak. Kayaknya kalau pengen lawan yang calon nomor 1 lawan Shafkat, menurut gua kurang pantas ya, undeserving ya. Apalagi ada beberapa fighter yang lain yang lagi nunggu juga ya. Ada JDM ya, Jack Della Maddalena, walaupun kemarin sih katanya lagi agak belum sembuh juga katanya, habis cederanya ya, apa habis infeksi kalau nggak salah ya si JDM ya, katanya belum sembuh. Tapi gua nggak tahu ya, habis operasi tangan kan si JDM ya, yang cedera pas lawan JDM tuh pas menang lawan Burns ya. Dia kan itu menang pun pas lagi cedera ya. Sambil cedera tangannya ya, menang lawan Gilbert Burns. Katanya sih belum sembuh total banget ya dari cederanya. Terus yang ngantri lagi kalau selain Jack Della Maddalena, mungkin Lyon ya. Kalau kata gue mendingan lawan Lyon sih. Lyon kan baru sekali kalah ya, kemarin habis megang sabuk. Lebih pantas Lyon lawan Shafkat untuk gantiin Belal ya, daripada Usman ya. Karena Usman udah 3 kali win streak. Apa mungkin kalau dari nama ya, tentu di welterweight Usman untuk nama mungkin nomor 1 ya, untuk sekarang masih ya di welterweight nomor 1. Tapi kalau dari rekornya, apalagi ada yang ngantri, apalagi ada yang kemarin baru kalah kayak Lyon, kata gue Usman harus tunggu lagi sih menurut gue ya. Tapi belum diambil keputusan, baru isunya aja ya. Isunya Usman bakal naik, gue nggak tahu sih ya siapa yang bakal lawan Shafkat untuk nextnya, untuk menggantiin event. Dan selain ini di 310 katanya bakal digantiin ya Belal, jadi Shafkat entar lawan siapapun itu ya. Ada isunya juga katanya Pereira ya, Alex Pereira bakal naik tuh ya di yang list nomor 3 ya, Ankalaev versus Pereira ya. Katanya bakal step up nih Pereira ya, siap gantiin ataupun siap nge-carry ya untuk di main eventnya di UFC 310 untuk ketemu Ankalaev mungkin ya. Ankalaev pun ada kode-kode juga tuh ya, siap katanya di short notice ya, langsung masuk di UFC 310 walaupun kemarin baru fight ya. Siap katanya nih si Ankalaev dan Pereira. Tapi kemarin pun sempat
si ngomongin sama si Dana White katanya sih yang ini ya, yang Ankalaev sama Pereira katanya sih bakal dimundurin dulu. Kayak sayang-sayang ya, karena ini big fight juga ya, kayak sayang-sayang untuk di-push buru-buru buat gantiin Belal sama Shavkat. Kemungkinan yang lebih gede sih Shavkat lawan siapapun itu ya, Shavkat lawan Usman, Shavkat lawan Leon, ataupun Shavkat mungkin lawan JDM ya. Kemarin ada Colby mungkin, tapi nggak tahu ya, kayak sih nggak Colby ya. Kalau kalau Ankalaev versus Pereira sih kayaknya bakal di-push dulu ya, di-push buat tahun depan sih kayaknya, karena agak sayang ya. Mungkin pengen dibikin build up yang lebih bagus untuk match up Ankalaev versus Pereira. Dan gue sih setuju sih ya, gue setuju agak dikasih waktu dulu lah ya. Selain Ankalaev biar prepare, dan itu juga selain itu buat build up ya, karena ini udah ditunggu sekitar setahun terakhir ya. Sekitar setahun terakhir di light heavyweight sebenarnya ini ya yang paling ditunggu-tunggu ya. Kalau kemarin si Roundtree lawan Pereira sih kayaknya walaupun menarik fightnya, tapi itu bukan yang diekspektasikan ya sama orang-orang ya. Yang ditungguin sih Ankalaev versus Pereira. Jadi menurut gue agak sayang kalau di push buat di tahun ini. Agak mepet juga ya, kayaknya bakal di push buat tahun depan sama Dana. Jadi nextnya sih buat 310 kayaknya. Mungkin ada yang bilang buat interim, ada yang bilang buat contender nomor 1 aja. Si Shavkat versus kritik ya versus Usman, bisa versus Leon, bisa versus JDM ataupun Jack Della Maddalena. Oke. Dan juga ada announcement kemarin untuk UFC 311 ya, Islam versus Sarukian. Udah resmi teman-teman buat di Januari tanggal berapa nih? Tanggal 16 atau 18 tuh ya, 18 kayaknya ya, 18 ya. 18/1/2025 teman-teman, udah fix ya. Islam versus Sarukian 2, match up yang udah ditunggu-tunggu. Walaupun udah pernah menang Islam tipis ya, menang poin Islam di tahun berapa tahu ya, udah gak lama ya. Menang 2-1 Islam. Salah satu fight Islam yang paling kompetitif ya lawan Sarukian pun udah improve, Islam pun udah improve. Dua veteran mungkin yang paling all rounder ya di light heavyweight, bisa striking, dua-duanya bisa grappling, dua-duanya bisa wrestling, dua-duanya walaupun udah ketemu, tapi rematch ini emang paling pantas ya Sarukian, dan paling menarik ya untuk diaduin untuk di Januari besok opening di tahun baru ya teman-teman ya, Islam versus Sarukian. Next lagi untuk yang terakhir mungkin, ataupun yang di poin kelima tadi ya, yang sempat gua spill di awal ya, adalah next event ya. Next event yang ada untuk di minggu depan ya. Di minggu depan ya, next event yang ada untuk minggu depan. Yang paling pertama dari UFC ataupun dari MMA adalah ini ya, UFC 309 Jones versus Miocic. Mungkin nanti gue bakal bikin pre-fight predictionnya ya untuk di UFC 309 ya. Terutama untuk dua fighter atas ya, ini Jones versus Miocic dan juga Oliveira versus Chandler ya, yang paling seru. Karena sisanya sih gue cek mungkin ini ya, Bonical lumayan oke nih, karena lawannya Paul Craig itu buat teman-teman yang tahu ini grappler ya, grappler BJJ, satu-satunya orang-orang yang bisa ngalahin Ankalaev di UFC ya. Ini kalau teman-teman belum tahu, ini yang ngalahin Ankalaev nih di UFC ya, Paul Craig ya. Di match pertamanya Ankalaev udah menang jauh 3-0 sebenarnya ya lawan ini nih. Paul Craig di terakhir tuh udah pengen abis fightnya, kena triangle Ankalaev ya sama Paul Craig. Jadi menarik nih ya lawan Bonical, jangan juga pure wrestler ya, yang katanya dicanang-canakan bisa ngalahin Khamzat nih ya, Bonical ya. Bakal ketemu grapple yang menarik, lebih ke submission artist ya kalau Paul Craig ya. Jadi bakal adu grappling tuh di bawahnya, menarik juga ya. Walaupun Paul Craig udah agak tua sih ya. Tapi ya mungkin tes pertamanya Bonical ya yang menarik buat teman-teman ya. Untuk sisanya sih Krylov mungkin nih menarik juga nih, Krylov Murzakanov. Walaupun kemarin ada sempat berita juga bakal di cancel, tapi gue nggak tahu ya. Ini lumayan menarik. Jim Miller mungkin tuh ya. Oke, sih udah itu ya teman-teman ya. Mungkin yang pengen ngebahas mungkin Bonical, Paul Craig, terus Oliveira ya versus Chandler, dan juga main eventnya Jones versus Miocic ya. Nanti kita bahas untuk di minggu depan ya. Ini buat minggu depan hari Minggu ya kalau di waktu Indonesia teman-teman ya. Untuk yang terakhir event juga ya, event untuk next week juga teman-teman ya, satu hari sebelumnya adalah ini ya, buat di next week juga ya. Ini ya. Jake Paul versus Mike Tyson teman-teman ya. Mike Tyson yang umurnya berapa sekarang? Karena itu yang paling penting teman-teman ya. Age 58 tahun teman-teman ya. Lawan hampir 60 tahun cu, lahir tahun 66. Gokil.
versus Jake Paul yang 27 tahun teman-teman ya. Ini lebih muda daripada anaknya Mike Tyson ya. Mike Tyson kayaknya lebih muda anaknya daripada daripada Jake Paul ya. 27. Lawan Mike Tyson yang umurnya di 58 hampir 60 bakal ketemu teman-teman. Untuk ini buat teman-teman yang tahu kapan Bang? Ini setahun ini jadwal lama ya. Ini salah ya. Ini jadwal lama ya. Jadwalnya buat hari Jumat kalau di waktu Amerika, waktu kita hari Sabtu teman-teman. Jadi ini sehari sebelum UFC ya. Jadi ini hari Sabtunya, Sabtu pagi, Minggu pagi baru yang UFC 309 Jones versus Miocic. Jadi ini yang hari Sabtunya, Minggu baru Miocic versus Jones teman-teman. Gitu ya. Jadi nggak bentrokan untuk fightnya. Ini pun minggu nanti mungkin gue bahas ya. Gue pengen bikin 2 video tentang ini ya. Ngasih alasan gimana Mike Tyson bisa menang, gimana Jake Paul bisa menang. Nanti bakal gue bikin videonya teman-teman ya. Silakan ini buat ngasih reminder aja ya. Ngasih ke teman-teman yang kelupaan ataupun teman-teman yang mungkin nanyain kapan sih Bang Mike Tyson versus Jake Paul nih ya. Minggu depan hari Jumat waktu Amerika, hari Sabtu waktu Indonesia teman-teman. Sabtu pagi ya. Oke, menarik. Orang tua, mantan juara dunia, mantan petinju terbaik ya, lawan YouTuber yang baru belajar boxing sekitar 3 ataupun 4 tahun yang lalu teman-teman. Menarik untuk ditonton. Mungkin teman-teman pengen prediksi, silahkan prediksi di kolom komentar di bagian bawah. Dan teman-teman silakan ya kalau mungkin ada berita-berita yang kelewatan di sekitar 1 minggu terakhir ini ya tentang MMA dan boxing. Kalau ada yang kelewat silakan teman-teman ditulis di kolom komentar. Mungkin nanti bisa kita bahas juga ya untuk berita-beritanya. Dan untuk prediksinya Mike Tyson Jake Paul, UFC Jones versus Miocic, ntar kita bikin prediksi teman-teman ya buat di minggu depan. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton di video kita kali ini. Silakan di komen, silakan di like kalau suka, silakan di dislike kalau nggak suka teman-teman. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis kok teman-teman ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.